Oke, balik lagi di video Nerd in Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk kriptid dari negeri jiran Malaysia sesuai requestan penonton video sebelumnya. Makhluk kriptid ini namanya adalah mawas. Bukan mawas diri ya. Oke, mawas ini kalau dibilang sih sejenis makhluk kriptid yang mirip banget sama makhluk kriptid yang ada di Indonesia, kayak semacam orang gadang, segugu, atau Bigfoot yang ada di Amerika Utara gitu. Mawas adalah makhluk kriptid yang digambarkan hidup di hutan-hutan lebat di Malaysia, terutama di semenanjung Malaysia. Makhluk ini memiliki banyak kemiripan dengan Bigfoot yang terkenal di Amerika Utara, baik dalam hal penampilan maupun perilaku. Asal-muasal cerita tentang mawas berakar dari tradisi lisan masyarakat lokal yang sudah ada sejak lama. Kisah-kisah tentang mawas sering diceritakan dari generasi ke generasi, menggambarkan makhluk ini sebagai sosok kera besar yang menghuni hutan-hutan di Malaysia yang tak terjamah. Nama mawas sendiri banyak yang bilang berasal dari bahasa Melayu, yaitu kera besar, yang merujuk sama penampilan si mawas ini yang mirip kayak kera besar, namun yang membedakan dia dari kera besar kayak orang hutan itu ialah si mawas ini jalannya itu tegak dengan dua kaki belakangnya atau bipedal kayak kita itulah. Mawas sering digambarkan sebagai makhluk berbulu lebat dengan tinggi badan yang bisa mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Sosoknya disebut-sebut memiliki lengan yang panjang, berjalan dengan tegak, dan memiliki postur tubuh yang kekar. Ciri-ciri ini membuat mawas mirip dengan Bigfoot atau Sasquatch yang juga digambarkan sebagai primata besar yang misterius. Namun ada juga yang mengatakan kalau mawas adalah nama dari desa Mawai Lama di negara bagian Johor, Malaysia. Menurut sejarawan lokal, nama asli desa Mawai adalah Mawas, dan Mawas adalah nama yang diberikan oleh penduduk setempat untuk makhluk yang mirip dengan Bigfoot ini. Nah, daerah penyebaran mawas ini banyak yang bilang itu khususnya ada di hutan-hutan yang ada di semenanjung Malaya, seperti di kawasan Johor, Pahang, Perak, dan hutan-hutan di sekitar Gunung Tahan. Kawasan ini terkenal dengan hutan hujan tropis yang lebat dan sulit untuk dijangkau, yang menjadikan tempat yang ideal bagi legenda tentang makhluk misterius seperti mawas ini. Penduduk setempat seringkali melaporkan adanya penampakan mawas di daerah-daerah ini, baik melalui jejak kaki yang besar yang tertinggal di tanah maupun suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Laporan tentang penampakan mawas ini udah ada sejak dari zaman dulu ya. Dan mulai dari para penduduk yang rumahnya itu ada di sekitaran hutan maupun juga para pemburu-pemburu yang masuk ke dalam hutan yang tempat berpapasan langsung dengan makhluk ini. Salah satu laporan terkenal terjadi pada tahun 1970-an ketika sekelompok pekerja perkebunan di Johor mengklaim melihat makhluk besar berbulu hitam yang berjalan tegak melintasi hutan. Laporan lain juga muncul pada tahun 1980-an di daerah Perak, di mana seorang pemburu melaporkan melihat makhluk besar yang mirip dengan kera dengan tinggi lebih dari 2 meter. Berbagai upaya untuk melakukan pencarian mawas ini di alam liar, khususnya di hutan-hutan Malaysia itu udah dilakuin kok oleh para peneliti baik dari Malaysia maupun dari luar negeri. Salah satu upaya pencarian besar dilakukan pada awal tahun 2000-an ketika sebuah tim peneliti kriptozoologi dari Inggris datang ke Malaysia untuk menyelidiki laporan tentang mawas. Mereka menggunakan berbagai peralatan modern seperti kamera trap dan alat perekam suara untuk mencoba menangkap bukti keberadaan makhluk ini. Meskipun upaya mereka tidak menghasilkan bukti yang meyakinkan, mereka tetap melaporkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan makhluk besar di hutan tersebut. Selain itu, beberapa peneliti lokal dan internasional juga telah mencoba untuk melakukan ekspedisi untuk mencari mawas ini di dalam hutan. Salah satu kisah pencarian yang menarik adalah ketika sekelompok peneliti dari Universitas Malaya melakukan survei di hutan-hutan Johor pada tahun 2006. Mereka menemukan jejak kaki besar yang tidak dapat diidentifikasi milik hewan apa, tetapi mereka tidak berhasil menemukan makhluk yang meninggalkan jejak tersebut.
Oke, jadi itu tadi penampakan-penampakan mawas dan upaya-upaya para peneliti, baik itu peneliti dari universitas di Malaysia, peneliti internasional dari Inggris, yang berusaha untuk mencari keberadaan mawas. Sekarang gue mau berteori lah. Menurut gue ada 2 teori yang cukup menarik tentang apa sih mawas ini gitu. Apa sih sebenarnya makhluk yang dinamakan mawas ini gitu. Teori yang pertama mungkin ini terdengar sedikit mustahil sih. Kalau gue menyimpulkan mungkin mawas ini adalah salah satu spesies dari Gigantopithecus yang merupakan genus primata besar yang hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu atau sekitar 100.000 tahun yang lalu di Asia Tenggara, termasuk di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia. Makhluk ini dikenal sebagai salah satu primata terbesar yang pernah ada, dengan tinggi yang diperkirakan mencapai 3 meter. Beberapa ahli kriptozoologi berpendapat bahwa mawas mungkin merupakan sisa-sisa dari spesies Gigantopithecus yang berhasil bertahan hidup di hutan-hutan terpencil di Malaysia. Meskipun tidak ada bukti fosil yang menunjukkan bahwa Gigantopithecus masih hidup hingga zaman modern, teori ini tetap menarik sih kalau memang ada beneran Gigantopithecus di Malaysia gitu. Dan teori kedua yang menurut gua merupakan teori yang paling masuk akal tentang apa sih mawas itu, yaitu adalah kemungkinan besar mawas ini merupakan orang utan jantan yang mungkin punya ukuran yang lebih besar dibandingkan orang utan jantan pada umumnya. Orang utan, terutama yang jantan dan yang lebih tua, dapat mencapai ukuran yang sangat besar dengan tubuh yang kekar dan lengan yang panjang. Di alam liar, orang utan jantan juga dikenal memiliki kebiasaan bergerak atau berjalan di tanah. Meskipun mereka biasanya arboreal atau lebih banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon, mungkin saja laporan tentang mawas sebenarnya adalah penampakan orang utan jantan besar yang terlihat dari kejauhan dengan postur tubuh yang tegak dan berjalan dengan 2 kaki belakangnya. Kehadiran orangutan yang langka di hutan-hutan Malaysia juga mungkin telah memicu cerita tentang mawas sebagai makhluk misterius di sana. Dan lucunya lagi, di beberapa daerah Sumatera gitu, kata mawas sendiri itu sebenarnya adalah nama untuk orangutan secara tradisional di sana gitu. Jadi ya bisa jadi nih gitu. Di Malaysia itu karena kan orang utan itu juga dikit ya, ketika memang masih ada tersisa yang dikit gitu, dan kebetulan ketemunya yang jantan yang gede gitu, orang mengira itu adalah semacam Bigfoot. Karena teman kerja gue di lembaga konservasi yang di Samarinda, kebetulan area kerjanya itu di hutan lindung Wea Kelai di Kalimantan Timur sana gitu. Dia pernah bilang kalau dia pernah ketemu orang utan jantan ukurannya 2 kali lebih besar dari dia gitu. Teman gue ini tingginya itu mungkin sekitar 170-175 cm lah. Kalau ukuran tubuhnya 2 kali dari dia, bisa segede apa itu orang utan gitu. Dan kita sendiri juga pernah lihat kan beberapa video orang utan yang tubuhnya besar banget dan juga bisa berdiri atau bipedal, berdiri dengan 2 kakinya, walaupun ya seringnya kan kita lihat orang utan itu jalannya pakai kaki depan juga ikutan. Cuman banyak juga yang kita lihat orang utan itu bisa berdiri, bergerak dengan 2 kaki belakangnya gitu. Jadi ya itu teori yang menurut gue paling masuk akal sih. Oke, balik lagi ke kepercayaan kalian sih. Tapi kalau misalkan kalian lebih percaya mawas ini adalah spesies humanoid baru ya, semacam Bigfoot di Amerika Utara, itu boleh juga, nggak apa-apa, karena kan semua orang bebas berpendapat gitu, nggak ada yang ngatur di RUU. Oke, sampai di sini dulu untuk video Nerd in the Woods. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue selalu mendoakan semoga kalian bahagia selalu dan sehat selalu. Bye bye.